John Herdman tolak negara ranking 70 dunia demi Indonesia. Media Honduras DIS menyebut John Herdman menolak tawaran Jamaika demi melatih Indonesia. Sebelumnya, Honduras juga dikabarkan minat untuk mendatangkan John Herdman sebagai pelatih. Namun John Herdman tampaknya tak berminat. Begitu juga dengan Jamaika yang masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026 lewat playoff antar konfederasi pun tak membuat John Herdman berminat. John Herdman dikatakan lebih berminat untuk menjajal sepak bola Asia dengan melatih timnas Indonesia, meski harus bersaing dengan Giovanni Van Bronckhorst. Kalau FIFA Mania lebih pilih John Herdman atau Giovanni Van Bronckhorst? Ya, dari dua calon ini kan kita lihat yang lebih lebih masuk akal John Herdman ya, pelatih yang membawa Kanada lolos Piala Dunia. Dari segi budget juga kelihatannya lebih masuk akal. Terus dari segi availability juga yang bersangkutan sedang available. Giovanni, saya sempat ngobrol juga dengan seorang keluarga dekatnya. Ya, statusnya seperti yang kita ketahui masih dalam asisten pelatih Liverpool, Arne Slot kan. Jadi ya dan secara rate juga mungkin lebih tinggi. Jadi banyaklah checklist yang saya lihat lebih mungkin John Herdman. Jadi kelihatannya lebih ke arah sana, dan mungkin teman-teman media juga sudah bisa mencium ya gelagatnya lebih ke arah sana. Apapun itu, mungkin kita punya preferensi berbeda-beda, tapi kita hargai. Seperti dulu juga pergantian dari Sintayong ke Kluivert, mungkin kita terbelah tapi kita tetap dukung federasi. Mudah-mudahan ini adalah pilihan yang terbaik, dan ya kita dukung sama-sama kalau memang itu pilihan dari PSSI. John Herdman ini dia adalah pelatih yang adaptif, artinya dia akan memakai strategi atau taktik, bahkan formasi yang berbeda tergantung lawan yang dihadapi. Nah, ini teman-teman bisa mempelajari lah di internet dengan melihatlah statistik dari pertandingan-pertandingan Kanada, di mana ada sebuah fase pada saat itu Kanada tidak terkalahkan selama 17 pertandingan ketika dilatih oleh John Herdman. Dan juga dia adalah pelatih yang bisa memakai formasi yang menyerang dan juga formasi yang pragmatis. Arti memang ini adalah pelatih yang fleksibel dan pelatih yang bersama tentunya tim analisnya mempelajari kekuatan dan tentunya kekurangan dari tim lawan, dan juga coba untuk membenahi kekurangan dari timnya. Sehingga Kanada yang saat itu diberitakan ada dua kubu di timnas mereka bisa disatukan oleh John Herdman. Itu salah satu kemajuan yang bisa dia buat di Kanada, karena beritanya pada saat itu bahwa ada dua kubu di skuad timnas Kanada. Nah, ini beritanya, dan dia bisa menjaga ruang ganti itu dengan sangat baik, sehingga setiap pemain yang diturunkan oleh dia kompak bermain. Ya, hampir pasti pelatih asal Inggris John Herdman akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Ya, itu yang hari ini rame banget dibicarain oleh banyak banget media lokal. Karena sumbernya juga bukan dari Indonesia, sumbernya dari media Amerika Tengah, dari Honduras, yang memberitakan bahwa John Herdman diminati oleh 3 negara sekaligus selain Indonesia, yaitu Jamaika dan Honduras itu sendiri. Tapi beritanya Herdman akan memilih menjadi pelatih timnas Indonesia. Prestasi John Herdman yang cukup dikenal adalah membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Meskipun di Piala Dunia tersebut Herdman nggak mendapatkan poin satupun setelah 3 kali dikalahkan lawan-lawannya. Meskipun begitu, mungkin ini adalah salah satu keunggulan John Herdman dibandingkan kandidat pelatih timnas Indonesia yang satunya lagi, yaitu Giovanni Van Bronckhorst. Karena Giovanni belum pernah menangani tim nasional, apalagi membawa ke Piala Dunia. Giovanni hanya bagus ketika menangani klub-klub di Eropa. Pelatih asal Inggris sebetulnya bukan hal yang baru untuk timnas Indonesia. Tahun 2000-an awal kita pernah dilatih oleh Peter Witt, pelatih asal Inggris yang cukup lama menangani timnas Indonesia. Menurut kalian apa kira-kira pertimbangan PSSI lebih memilih John Herdman dibandingkan Giovanni Van Bronckhorst? Selain tadi yang gue udah sebutin bahwa John Herdman pernah membawa tim nasional Kanada ke Piala Dunia. Apakah dari sisi budget John Herdman lebih masuk? Atau mungkin ada hal lain secara filosofi? Atau mungkin Giovanni Van Bronckhorst terlalu keras, jadi nggak bisa ya sudahlah. Kalau kalian suka sama konten gue, silahkan follow komentarnya. Sikat!
John Herdman menolak gaji 835 juta dari Honduras. Indonesia kasih tawaran lebih besar. PSSI tampaknya benar-benar jor-joran untuk amankan pelatih top ini. Bahkan diperkirakan di atas 835 juta rupiah per bulan. Padahal John Herdman sebelumnya cuma digaji 668 juta rupiah di Kanada. Kini kemungkinan bakal pimpin timnas Indonesia dengan paket fantastis yang bikin semua mata sepak bola tertuju ke Garuda. Breaking news guys. Akhirnya resmi PSSI menunjuk pelatih baru dan diumumkan pekan depan. Gila. Pelatih berkebangsaan Inggris, John Herdman, sudah mencapai kesepakatan secara verbal untuk menjadi pelatih timnas Indonesia dan akan diumumkan secara resmi oleh PSSI pada akhir bulan ini atau pas malam Natal. John Herdman merupakan mantan pelatih timnas Kanada. Pelatih berusia 50 tahun ini mempunyai lisensi Pro UEFA. Ya, walaupun ditunjuk atau diumumkan pada tahun ini, John Herdman harus menunggu tahun depan untuk membuktikan bahwa dirinya memang pantas mengisi kursi pelatih timnas Indonesia. Karena pasalnya dalam waktu dekat ini tidak ada agenda pertandingan untuk timnas Indonesia. Kejuaraan besar baru akan dimulai pada awal tahun 2027, yaitu Piala Asia. Jadi waktu nggak lama. Proses juga harus secepat mungkin. Komunikasi dan pendekatan harus dimulai dari sekarang. Jangan sampai gagal total lagi di Piala Asia dan menyalahkan kurangnya persiapan, kurangnya TC. Kalau udah gagal total, ya udah minta maaf, jangan banyak alasan, Pak. Jadi optimis nggak nih ya, timnas Indonesia bisa bangkit dan bermain jauh lebih baik di bawah asuhan John Herdman? Gimana menurut kalian? Yeah, no, but it's just rumors for the moment. As I said before in one of the interviews, I hope it's the best decision for Indonesia, for the national team. It's a very important moment. We have to get back on the road to prepare to the ASEAN Cup for 2027. And yeah, let's hope that it's a good option for the team. Because as I said before, also we have a bright future for Indonesia. Herdman pragmatis, STY pragmatis, kebetulan atau strategi PSSI. John Herdman dikenal setia dengan skema 3 back, sama seperti Sintayong, dan selalu menekankan hasil di atas permainan indah. Kalau ia datang, timnas Indonesia tak perlu adaptasi lagi, cuma melanjutkan filosofi pragmatis yang udah dibangun STY, tapi dengan sentuhan baru dari Herdman. Di balik kabar bahwa John Herdman lebih memilih timnas Indonesia, ternyata tersimpan cerita lain. Bukan sekedar soal visi, bukan hanya mimpi Piala Dunia, tapi juga perang penawaran yang tak main-main. Honduras datang lebih dulu. Tawaran mereka jelas dan menggiurkan. $50.000 Amerika Serikat per bulan, setara 835 juta rupiah. Namun Herdman berkata tidak. Artinya, Indonesia diyakini siap menggelontorkan dana di atas itu. Angka-angka ini memang belum diumumkan secara resmi, tapi pesan yang ditangkap publik sudah sangat jelas. PSSI tak sedang mencoba-coba. Ini bukan proyek murah, ini investasi.